Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat tongseng daging sapi yang enak, empuk dan lezat. Caranya mudah, bahan-bahannya juga sangat mudah kita cari. Bagaimana cara membuatnya? Kita buat sekarang yuk, jangan skip ya videonya. Terima kasih. Siapkan alat untuk menghaluskan bumbu halusnya ya teman-teman. Boleh diulek, boleh dicoper, boleh juga di blender ya. Masukkan 6 siung bawang merah dan juga 4 siung bawang putih. Di sini bawangnya sudah saya potong-potong ya teman-teman. Dan kemiri 5 buah, kunyit, dan masukkan juga minyak goreng atau minyak makan agar kita mudah ketika menghaluskan bumbu ini ya teman-teman. Jika sudah halus, kita tumis bumbunya tadi yang sudah kita haluskan. Oh ya, di sini saya tidak menambahkan minyak lagi ya teman-teman, karena di saat menghaluskan bumbu tadi saya sudah memakai minyak. Jadi tidak perlu pakai minyak lagi ya. Kita tumis hingga harum. Jika sudah harum, masukkan sedikit air ya teman-teman ke dalam bumbu yang sudah kita tumis tadi menggunakan air bekas atau bekas bumbu tadi ya teman-teman. Setelah itu masukkan 3 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah dikeprek, dan juga laos sejempol ibu jari orang dewasa. Kita tumis semuanya hingga mengeluarkan aroma yang enak, yang sedap. Nah, setelah itu jika sudah, di sini saya akan memasukkan daging sapinya. Daging sapinya ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong ya teman-teman. Di sini saya menggunakan daging sapinya seberat 500 gram atau setengah kilo ya teman-teman. Kita aduk terlebih dahulu agar daging sapinya ini tercampur rata atau meresap ke dalam daging sapinya dari bumbu-bumbunya ini ya teman-teman. Kita masak sampai 30 menit ya teman-teman, tanpa ditambahkan air lagi. Jika mau ditutup lebih baik ya. Jika sudah 30 menit, tambahkan air sebanyak 1 liter. Jika sudah ditambahkan airnya, kita masak kembali ya teman-teman. Kita masak kembali. Jangan lupa untuk ditutup ya teman-teman, agar proses dari matang si daging ini lebih cepat. Jika sudah ditutup, jika sudah kita masak selama 30 menit, kita tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Kita masukkan. Setelah itu saya mau aduk-aduk terlebih dahulu agar lada bubuknya ini tercampur dan larut ke dalam, meresap ke dalam daging-dagingnya. Jika sudah teman-teman, bahan yang lainnya yang akan saya tambahkan yaitu kecap manis, dan juga tambahkan 1 sendok teh garam halus, penyedap rasa secukupnya saja, dan tambahkan jahe. Kalau teman-teman ingin jahenya itu lebih dimasukkan di awal juga tidak apa-apa ya, tapi karena saya pengennya di akhir jahenya itu, karena jahe itu tidak terlalu bagus ya kalau kita masak terlalu lama. Jadi saya mintanya di awal saja untuk saya masukkan. Jika sudah, masukkan sayurannya seperti sayur kol atau sayur kubis yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kita masak hingga setengah matang atau lebih matang juga tidak apa-apa ya teman-teman, sesuaikan dengan selera. Masukkan cabai rawit besar yang berwarna merah. Saya memakai 10 buah cabai rawit ya teman-teman. Kita masak sebentar saja, sekitar 5 menit ya teman-teman, hingga layu saja. Jika sudah, kita tunggu sejenak, kita masak. Jika sudah lewat dari 5 menit, kita tambahkan bahan yang lainnya seperti tomat. Di sini saya memakai tomatnya 3 buah tomat yang teman-teman sudah saya potong dan sudah saya cuci bersih. Tomatnya di akhir saja ya teman-teman, biar tidak terlalu matang atau tidak terlalu bonyok ya teman-teman nantinya. Nah, kita masak sebentar saja. Setelah itu jangan lupa teman-teman untuk memasukkan
daun bawang yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Kita masukkan semua. Di sini saya memakai daun bawangnya sebanyak 3 batang daun bawang ya teman-teman. Kita aduk sejenak, kita masak sejenak hingga layu saja, jangan terlalu matang. Oh ya teman-teman, dari jumlah banyaknya dari sayur, daun bawang, tomat dan cabainya bisa menyesuaikan selera dari teman-teman aja ya. Kalau saya suka daun bawang jadi agak banyak tadi saya masukinnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengkoreksi rasanya, jika sudah pas boleh ya kita matikan api kompornya dan siap untuk kita sajikan dan kita nikmati bersama keluarga tercinta. Tips untuk memasak daging agar dagingnya itu empuk, kita masak terlebih dahulu selama 30 menit ya teman-teman. Selama dimasak kita tutup. Jika sudah 30 menit, kita matikan api kompornya dan kita diamkan sampai dingin. Jika sudah dingin, kita masak kembali selama 30 menit. Itu tips untuk memasak daging biar empuk. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih. Resep yang selanjutnya, kali ini saya akan berbagi resep dengan kalian semua cara memasak rendang daging sapi yang simple, praktis, nggak pakai lama. Gimana cara membuatnya? Simak terus ya teman-teman videonya, jangan di skip agar kalian tidak salah dalam memasaknya nanti. Terima kasih. Di sini saya telah mencuci bersih daging sapi sebanyak 1 kilogram. Setelah itu daging sapinya ini akan saya lumuri dengan perasan air jeruk nipis. Ini adalah cara agar daging sapinya ini cepat empuk ya teman-teman. Kita marinasi dengan perasan atau air jeruk nipis. Setelah itu aduk sampai rata, pastikan semuanya sudah tercampur. Jika sudah, kita sisihkan sejenak atau kita marinasi. Selagi menunggu daging sapinya, kita haluskan terlebih dahulu bumbu halusnya. Di sini saya memakai cabai merah keriting sebanyak 30, cabai rawit besar sebanyak 10 saja. Setelah itu bawang merahnya 15 siung dan bawang putihnya 10 siung. Setelah itu masukkan 2 batang serai yang sudah dipotong-potong, sejempol laos dan juga jahe ya teman-teman. Jika sudah, kita akan haluskan bumbu halusnya ini sampai dengan halus. Sudah halus, setelah itu akan kita lanjutkan di tahap yang selanjutnya. Jangan lupa teman-teman siapkan wajan, hidupkan api kompornya, tunggu minyaknya sampai panas. Setelah itu jika sudah panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis hingga bau langunya ini hilang ya teman-teman. Jangan lupa gunakan api yang sedang cenderung kecil. Jika sudah berubah warna dan bau langunya sudah hilang, saatnya kita masukkan bahan-bahan rempah-rempahnya seperti daun salam, kapulaga, cengkeh, bunga lawang, asam kandis atau asam jawa juga boleh ya teman-teman. Setelah itu 1 lembar daun kunyit yang sudah dicuci dan diikat simpul. Setelah itu kita masak hingga rempah-rempahnya ini wanginya atau aromanya itu keluar ya teman-teman. Jika sudah kering atau wanginya sudah keluar, masukkan daging sapinya yang sudah kita marinasi tadi. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam panci yang sudah ada bumbu yang sudah kita tumis tadi, jangan lupa daging sapinya dicuci terlebih dahulu ya teman-teman, menghilangkan rasa asam dari jeruk nipisnya. Aduk sampai rata, pastikan semua dagingnya sudah tercampur sempurna dengan bumbu.
Setelah itu, saya di sini akan menambahkan 3 sendok makan kelapa parut, lalu saya sangrai. Setelah disangrai, tunggu dingin, saya haluskan. Dan saya tambahkan ke dalam rendangnya ini ya teman-teman, itu membuat rendangnya semakin enak. Setelah itu, saya suka rendang yang ada manis-manisnya ya teman-teman. Saya menambahkan 1 sendok muncung, 1 sendok makan muncung gula aren ya teman-teman. Boleh juga kalau teman-teman tidak punya gula aren, boleh pakai gula putih atau gula pasir. Aduk sampai rata, pastikan semuanya sudah larut. Kita tunggu kering terlebih dahulu ya teman-teman, karena tadi ada airnya. Jika sudah kering, tambahkan santan yang pertama. Santannya ini saya memakai sebanyak 500 ml. Ini santan cair ya teman-teman, tidak terlalu kental. Masukkan semua. Jangan lupa sesekali untuk diaduk ya teman-teman, agar matangnya juga secara sempurna dan bumbu-bumbu juga meresap ke dalam dagingnya. Jika sudah menyusut ya santannya itu, kita akan lanjutkan kembali di santan yang kedua. Di sini santannya memakai santan yang kental dan jumlahnya juga 500 ml. Kita masukkan, kita campurkan dengan dagingnya. Lalu kita masak sampai santannya ini menyusut ya teman-teman. Jangan lupa sesekali untuk diaduk ya, agar dagingnya juga matangnya itu secara merata dan meresap bumbu-bumbunya. Gunakan api yang sedang cenderung kecil saja ya teman-teman, jangan terlalu besar. Setelah itu kita tunggu, kita masak sampai menyusut ya santannya. Jika sudah menyusut seperti ini, di sini saya akan menambahkan bumbu penyedapnya seperti garam halus 1 sendok teh dan juga penyedap rasa secukupnya saja. Kalau garam dan penyedapnya mau dimasukkan di awal juga tidak apa-apa ya teman-teman. Aduk sampai rata. Jika sudah rata, koreksi rasa. Jika sudah enak, siap untuk kita sajikan dan kita santap, kita nikmati bersama keluarga tercinta. Bagaimana resep rendang saya hari ini? Simpel kan? Yuk dicoba di rumah, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai ketemu di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.